Ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya. Ini kan nama-nama para nabi ya. Ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta-minta kepada para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiah, panjang umur, dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas perihal daripada tawassul kepada para nabi dan rasul, yang mana dalam hal ini ada salah satu konten kreator yang tidak asing lagi, yaitu Harry Pras, yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada umat untuk berdoa seraya menyebut nama daripada para nabi. Berikut daripada videonya yang bisa kami tayangkan, yang mana video ini memang berasal dari channel YouTube yang bersangkutan dan perlu dijelaskan dari perspektif kalangan kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut adalah video daripada Harry Pras. Ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya. Ini kan nama-nama para nabi ya. Ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta-minta kepada para nabi. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan minta-minta kepada para nabi. Oke. Dalam hal ini perlu kita ingatkan bahwasannya andaikan tidak ada perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, tentu sholawat ini akan dikatakan syirik oleh kaum Wahabi. Kenapa demikian? Karena Wahabi secara pendekatan metodologi dalam artian manhaj yang mereka yakini, ia hanya sebatas letter, yaitu hanya apa yang memang disampaikan. Namun kiranya perlu diketahui bahwasannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sarana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang diyakini betul bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW pun juga itu adalah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, yang mana bukan hanya sekedar disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, melainkan Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat ketika para sahabat bertanya bagaimana caranya bersolawat kepadamu ya Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya bersolawat kepada Nabi Muhammad atau kepada dirinya. Sehingga disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah mengajarkan, katakanlah sholawat dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya di sini disebut daripada nama Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholawat sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi. Artinya bersolawat di dalam hal ini, yusalluna fi'il mudhari lil hadir wal mustaqbal, yang mana fi'il mudhari ini berlaku untuk keadaan saat ini dan juga wal mustaqbal,
yaitu dalam keadaan yang akan datang. Artinya Allah dan para malaikat bukan hanya telah bersolawat, melainkan Allah dan para malaikat sedang bersolawat dan akan selalu bersolawat kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa selalu bersolawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang menjadi argumentasi hari Pras ini gugur, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan Allah yang bersolawat kepada Rasulullah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sholat kita pun juga tidak sah bila mana tidak disebut sholawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Baik di tahiyat pertama maupun tahiyat terakhir diajarkan kita bagaimana di dalam tasyahud kita untuk senantiasa di dalam doa tahiyat kita itu untuk bersolawat kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Ya, di dalam sholat kita sebut nama para nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini di dalam sholat kita diajarkan bagaimana kita menyebut daripada nama Nabi. Nah, kemudian kaitannya bagaimana dengan kita bertawasul? Tawasul dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah, serta cari jalan perantara, yaitu dengan bertawasul. Sebaik-baik tawasul yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang sahih diterangkan bahwasannya sahabat Uthman bin Hunayf, ya, bahwasanya salah seorang sahabat bernama Uthman bin Hunayf pernah menyaksikan, ya, bukan hanya mendengar namun menyaksikan bagaimana Rasulullah mengajarkan seseorang untuk bertawasul kepada dirinya. Ketika ada seseorang yang buta matanya datang kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit butanya ini senantiasa untuk segera disembuhkan. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tidak langsung mendoakan, namun Nabi Muhammad memberikan dua opsi ataupun dua pilihan kepada orang tersebut. Yang pertama, bila mana dia ridha, bila mana dia sabar, maka pahala yang baik untuknya. Ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar senantiasa sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Namun yang kedua, bila mana ya kan dia tidak bersabar, maka Rasulullah akan doakan. Kemudian orang ini menjawab, si buta ini menjawab orang yang buta ini bahwasannya, ya Rasulullah, aku dalam keadaan sebatang kara, tidak punya keluarga, sehingga tidak ada yang menuntunku. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang ini untuk senantiasa mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, dan setelah itu membaca doa. Apa doanya? Allah, sungguh aku menghadap kepadamu dengan bertawassul kepada nabimu yang senantiasa nabi yang memiliki sifat rahmat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inni tawajjahtu bika ila rabbi liyaqdiya li fi hajati hadhihi Allahumma fashaffihhu li. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut agar senantiasa berdoa kepada Allah dengan menyebut daripada nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Mungkin ada bantahan dari orang Wahabi, ya, itu hanya diajarkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya. Padahal di dalam sholawat diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah dan malaikat dan Allah memerintahkan kepada orang untuk bersolawat kepada Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sekarang pun telah tiada, artinya tetap kita bersolawat kepada Rasulullah. Bukan menjadi patokan Rasulullah itu telah tiada, lantas kemudian kita berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan begitu? Ya kan? Nah, kemudian bila mana ada bantahan, ya, di mana bahwasannya kita melakukan hal yang syirik ataupun hal yang syubhat, dilarang kita untuk bertawassul kepada para nabi dan rasul, yang mana para nabi dan rasul tersebut telah tiada, maka ketahuilah bahwasannya telah datang kepada kami riwayat yang sahih
yang mana di dalam kitab disebutkan bagaimana di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hal tersebut diceritakan di dalam kitab-kitab ulama salaf. Nah, berikut daripada video yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, yaitu bagaimana ulama mengajarkan kepada kita bertawasul kepada para nabi walaupun nabi tersebut telah tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2005, pada halaman 565. Wa an Uthman bin Hunayf anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman bin Affan fi hajatin lahu. Dari Uthman bin Hunayf yang berkata, seseorang berulang kali datang untuk menemui Uthman bin Affan dalam suatu urusannya. Jadi ada seseorang di zaman kekhalifahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sangat jelas bahwasanya kekhalifahan Sayyidina Uthman bin Affan Rasulullah telah tiada. Kemudian Uthman bin Hunayf, ya, jadi namanya sama-sama Uthman namun bukan orang yang sama. Menceritakan ada seseorang yang datang punya hajat, ingin bertemu kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana Utsmanu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru ilaihi fi hajatihi. Namun Utsman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Falaqiya Utsman bin Hunayf fashaka dzalika ilaihi. Kemudian orang itu bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Faqala lahu Utsman bin Hunayf, "I'til mayda'ah fatawadda' thumma i'til masjida fasalli fihi rak'atain thumma qul." Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepada orang tersebut, "Datangilah tempat wudu dan berwudulah, lalu pergilah ke masjid dan lakukanlah salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, fayaqdiya li hajati, wa tadhkuru hajatak. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu, agar dia memenuhi hajatku, dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Wa ruh ilayya hatta aruha ma'ak. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan menyertaimu." Maksudnya adalah menemui Utsman bin Affan. Fantalaqa ar-rajulu fasana'a ma qala lah. Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Jadi orang tersebut setelah tidak dihiraukan keperluannya ataupun hajatnya oleh Amirul Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mungkin saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang dalam keadaan sibuk, ya, banyak perkara-perkara umat yang datang kepadanya sehingga tidak ada waktu bagi beliau untuk menangani ataupun bertemu dengan orang yang memiliki hajat tersebut. Nah, sehingga orang ini datang kepada Utsman bin Hunayf, bertanya kepada Utsman bin Hunayf bagaimana solusinya agar dia bisa bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, sehingga Utsman bin Hunayf ini, ya, sahabat Utsman bin Hunayf teringat dengan salah satu kejadian di mana semasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di samping Rasulullah, ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah untuk meminta hajat dan Rasulullah ajarkan untuk berwudu, sholat dan membaca doa. Yang mana doanya ini diajarkan oleh Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf sampaikan kepada orang tersebut, dan kemudian orang yang punya hajat kepada Khalifah Utsman bin Affan ini, ya, melaksanakan apa yang telah diberikan solusinya oleh Utsman bin Hunayf. Dia ambil wudu, dia sholat, dia baca doa dengan doa yang diajarkan oleh Utsman bin Hunayf, sebagaimana doa yang pernah didengar oleh Utsman bin Hunayf dari Rasulullah kepada orang yang buta. Ma'ata baba Utsman فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على التنفسة
Kemudian dia mendatangi pintu Utsman bin Affan, lalu datang penjaga pintu dan mengantarkannya serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di atas permadani. Wa qala hajatuk fadzakara hajatah faqadaha lahu. Lalu Utsman bin Affan berkata, "Apa kebutuhanmu?" Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluannya. Ila an qal, sampai pada kalimat, wa qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami. Nah, sehingga apa yang telah diajarkan oleh Utsman bin Hunayf, orang ini lakukan, dan orang ini pun kembali untuk menemui Sayyidina Utsman bin Affan, gitu. Ketika menemui Sayyidina Utsman bin Affan sampai kepada rumah beliau ataupun tempat beliau, ya, ada penjaga yang mana penjaga ini mengajak masuk orang yang punya hajat ataupun keperluan untuk disampaikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, orang ini kemudian dipersilahkan duduk oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman bin Affan ya senantiasa menyambut daripada orang tersebut, ya, mengabulkan permintaan orang tersebut. Nah, ini membuktikan bahwasannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah semasa hidup berlaku juga tawassul kepada Rasulullah walaupun Rasulullah telah tiada. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له. Setelah itu laki-laki tersebut keluar dan bertemu dengan Utsman bin Hunayf seraya berkata kepadanya, jazakallahu khaira ma kana yanzuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kallamtahu fi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku, dan dia juga tidak memperhatikan aku sehingga aku mengatakan kepadanya tentang diriku. Faqala Utsman bin Hunayf, wallahi ma kallamtuh. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepadanya. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa atahu rajulun darir fashaka ilaihi dhahaba basari. Tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau dan mengadukan kepada Rasulullah tentang hilangnya penglihatannya. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi aw tasbir. Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau mau bersabar? Faqal, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'id wa qad syaqqa alai. Lelaki buta tersebut berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki penuntun, yaitu hidup sebatang kara, sehingga ini sangat memberatkan bagiku. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi i'til mayda'ah fatawadda thumma salli rak'atain thumma du'u bihadhihi ad-da'awat. Kemudian Nabi bersabda padanya, datangilah tempat wudu dan berwudulah, kemudian salat 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Faqala Utsman bin Hunayf, fawallahi ma tafarraqna wa tala bina al-hadithu. Utsman bin Hunayf melanjutkan, demi Allah kami belum membubarkan diri dan belum lama berbincang, hatta dakhala alaina ar-rajulu ka'annahu lam yakun bihi dararun qat. Sampai lelaki itu datang yang seakan-akan tidak ada penyakit padanya, yaitu sudah dapat melihat kembali. Qult rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah tarafan min akhirih khaliyan 'anil qissah. Al-Haythami berkata, Tirmidzi dan Ibn Majah telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Wa qad qala Tabrani 'aqibah والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها. Bahkan Tabrani berkata, hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur periwayatan hadis tersebut. Di sini jelas seorang sahabat yaitu Utsman bin Hunayf telah mengajarkan orang lain di dalam menuntaskan hajatnya, bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi telah tiada. Namun sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada yang berani mengatakan sahabat telah melakukan kemusyrikan.
Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah video yang baru saja bisa saya tampilkan sebagai bahan referensi bagi kita untuk mengetahui bagaimana hukum tawassul kepada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, baik beliau masih ada maupun telah tiada. Dan kita ingat bahwasannya Rasulullah pernah menyampaikan, hidupku baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian. Artinya di sini baik Rasulullah masih ada maupun telah tiada, tetap Rasulullah telah memberikan manfaat kepada kita. Sebagaimana kita sampai kepada Islam ini adalah berkat daripada Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala pun menyampaikan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad nih kepada umat, jikalau kau cinta kepada Allah maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya dengan kita ikut kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, Allah pun akan cinta kepada kita dan menjadi sebab diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga ayat yang berkenaan dengan tawassul, dengan cara bagaimana hakikat diri ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan perantara mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja daripada video yang kali ini bisa saya tampilkan, mudah-mudahan manfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.